Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Sadaqallahul Azim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan di dunia ini. Betapa pentingnya kehidupan dunia untuk akhirat kelak. Semoga nikmat yang diberikan Allah kepada kita dapat kita jalani amanah ini dengan sebaiknya dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan pada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, tentunya kita mari bersama-sama terus berbenah menjadi orang-orang yang bertakwa. Pesan Allah dalam Al-Quran yang setiap Jumat disampaikan oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Maka mari kita berusaha meningkat step by step, meningkat keimanannya, meningkat derajatnya kita insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awal mula kita menjadi muslim, ya muslim pengakuan saja, mempersaksikan saja. Kemudian kita meningkat menjadi mukmin, ini lebih tinggi lagi. Kemudian kita menjadi muksin, orang yang suka berbuat baik, orang yang senantiasa ikhlas berbuat baik. Kemudian kita menjadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Dan yang paling tinggi adalah kita menjadi muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Mari kita berusaha. Kalau perlombaan yang lain juaranya mungkin hanya 1-2, tapi kalau perlombaan kita meraih predikat muttaqin, insya Allah kita semuanya bisa memperoleh meraihnya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini dalam rangka kita menata kehidupan secara pribadi, secara keagamaan, saya ingin menyampaikan ada beberapa hal ya. Ada beberapa aspek kehidupan, mudah-mudahan nanti bisa disampaikan semuanya, yang harus kita pentingkan dalam rangka kita memperoleh predikat muttaqin ini. Karena muttaqin ini adalah derajat yang mulia, derajat yang luhur, dan akan dimudahkan segala urusannya, diberi rizki oleh Allah yang tiada disangka datangnya, serta diberi jalan keluar atas segala persoalan. Nah, ini harus kita yakini. Apa yang harus kita lakukan kita? Yang pertama adalah kita mari memperkuat ibadah mahdohnya. Ibadah yang utama itu adalah yang pokok. Harus kita jadikan sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan ini, terutama adalah beban-beban taklif yang sifatnya mahdoh, yang utama, yang khos, yaitu sholat misalnya. Nah, ini harus kita pentingkan menjadi ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan, atau yang termaktub di dalam rukun Islam itu ada sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang belum mana kita? Ya kita berusaha. Mungkin syahadatnya sudah, sholatnya sudah, tinggal kita benahi. Syahadat, zakatnya mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang sudah lanjutkan, kalau yang belum mari kita, mumpung masih ada waktu untuk berzakat kita. Nanti kalau sudah meninggal itu kita nggak bisa berzakat lagi.
syahadat, sholat, zakat, puasa kita sudah, puasa Ramadan dalam hal ini yang diwajibkan. Haji mungkin belum, ya tinggal minta aja sama Allah, insya Allah dikasih ya, mintanya yang sungguh-sungguh. Jadi kita mementingkan ibadah mahdoh ini, jangan sampai ibadah mahdoh ini dikesampingkan. Dari rezeki kerja sampai melupakan sholat 5 waktu. Nah ini misalnya, jadi dicek anak-anak kita yang kerja di rantau, yang ditanyakan bisa sholat apa orang nangkana, begitu. Nek sing kira-kira orang bisa sholat, ya nek bisa pindah kerjane, utawane bagaimana caranya. Ini upaya kita untuk memperkuat diri kita, kepribadian kita di tengah hempasan badai modernitas yang sedemikian rupa carut marut. Kita harus memperkuat semangat ibadah mahdohnya. Di sini rajin jamaah, di sana juga harus rajin jamaah. Jangan kalau di rumah saja, kalau di kampungnya saja. Lalu yang kedua, saudara sekalian, kita perlu memperkuat dan meningkatkan ibadah yang sifatnya sesama manusia. Kalau hubungan dengan Allah itu mudah, Pak. Yang sulit adalah hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah lebih mudah, karena nggak ada orang tahu. Cuma kita yang tahu saya dengan Allah, cuma panjenengan dengan Allah. Yang sulit justru hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita berdosa kepada Allah, mohon ampun, istighfar, taubat, udah selesai. Tapi kalau dengan manusia, panjang urusannya, Pak. Berbuat zalim, berbuat aniaya dan lain sebagainya, waduh repot. Maka ini hati-hati kita memperkuat, mari meningkatkan hubungan muamalah dengan sesama manusia. Kalau beli kita bayar, kalau pinjam kita bayar, itu antara lain hubungan manusia, itu hak Adam yang sulit bagi kita, ganjel ini. Maka saudara sekalian, kita lebih hati-hati lagi dalam jual beli misalnya. Itu kan sekarang banyak jual beli yang bernuansa syariah tapi riba, itu. Kemudian utang piutang, jaluk ya jaluk, utang ya utang genah. Jadi tidak jadi fitnah. Ngomongnya utang, gini orang balik, nah orang jaluk aku dan sebagainya. Akadnya harus jelas. Misalnya utang piutang atau pinjam meminjam dan lain sebagainya. Nah ini harus kita punya landasan etik moral sehingga kita tidak berbuat semaunya, kemudian kita terjerembab dalam riba, dalam penipuan, dalam kemaksiatan dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, saudara sekalian yang dirahmati Allah, mari kita meningkatkan upaya kita untuk bersama-sama memakmurkan masjid kita. Mari kita penuhi masjid kita, musola kita ramaikan. Tempat yang nyaman bagi kita kan di masjid ya. Di samping di rumah kita masing-masing, di masjid kita seneng gini ya, sering-sering ke masjid aja. Kalau lagi galau ke masjid, sholat sunat wudhu, kemudian sholat sunat, berdoa kepada Allah. Kita saatnya sekarang asik mansuk bersama dengan Allah. Kita mau ngapa lagi, mau pergi-pergi kita juga banyak dibatasi, harus pakai masker, harus cuci tangan dan sebagainya. Dengan Allah cukup berwudhu, udah kita sinyalnya langsung nyambung. Jadi mari kita jadikan masjid ini sebagai pusat kemajuan secara individual dan kolektif. Jangan sampai kita lebih senang ke pasar daripada ke masjid, dalam pengertian yang bukan penjual di pasar mereka. Jadi kita jadikan budaya kita ini adalah budaya masjid, bukan budaya pasar, karena pasar itu banyak identik dengan yang kurang baik. Maka kalau ke pasar kita juga berdoa kepada Allah. Nah ini kita mengupayakan, mari kita mungkin panjenengan yang dekat dengan masjid mana, yang musola mana, boleh yang kedekatnya. Syukur kalau ke yang jauh itu malah bagus, jadi langkahnya panjang gitu. Ya mungkin pengen yang jauh ya, tidak apa-apa. Yang penting ada etikat bagi kita untuk memakmurkan masjid. Nah ini upaya kita untuk bersama meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Para kaum soleh dan sebagainya, ya mereka mesti rajin ya, rajin jamaah, rajin ke masjid itu. Lalu yang keempat, saudara sekalian, kita berusaha untuk senang, suka mengkaji, mempelajari dan membaca Al-Quran. Jadi ini kebiasaan yang harus kita lakukan. Ya kecuali ada cara-cara tertentu yang mungkin sampai nggak sempat baca Quran, ya disempatkan. Mungkin kalau nggak sempat habis maghrib, habis isya, ya habis subuh,
Atau mungkin nanti pulang dari sini, ini mau pergi, mau kemana, mau hujan, baca Quran aja gitu ya. Dan ini luar biasa, orang yang membaca dan yang mendengarkan itu akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menjadi kebiasaan. Syukur kalau kita mempelajari isinya, kemudian mengkaji, kemudian dilanjutkan kita dengan mengamalkan bersama-sama ya. Kita jadikan sebagai pedoman hidup dan kehidupan kita dalam keseharian ini. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang punya perjanjian baru itu. Begitu bangga mereka menenteng kitabnya di sini di dada kita. Coba Bapak Ibu, sebulan pernah lihat anak bawa Quran? Pernah lihat enggak? Hampir tidak pernah kita. Malu gitu. Bahwa Quran itu dibungkus pakai sajadah, masukin kresek, masukin lagi sampai nggak kelihatan. Nah, ini artinya kita harus berbangga dengan Al-Quran. Maka saudara sekalian, mari kita ya mengingatkan. Lalu yang kelima adalah kebiasaan gemar bersedekah. Silakan bersedekah sesuai kemampuan kita masing-masing. Karena kalau sudah meninggal kita sudah nggak bisa sedekah. Ya, kalau sudah wafat kita sudah tidak bisa kembali. Maka dalam Al-Quran itu disinyalir bahwa nanti orang-orang yang tidak gemar sedekah ketika sudah meninggal itu mereka ingin kembali ke dunia lagi, walau hanya sebentar saja, ya, walau hanya sebentar saja. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Pengen balik sedela tok bae lah, sak nyuk bae maring dunya lah. Semenit, 2 menit untuk apa sedekah. Nah, maka ini kita bisa memanfaatkan sesuatu yang yang bisa apa saja kita sedekah, silahkan sesuai dengan kemampuan. Kalau zakat sudah ada batasnya, nisabnya dan haulnya. Kalau sedekah itu kan bebas sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Lalu yang keenam dari sekalian, ini kita berusaha untuk membiasakan dan menguatkan ukhuwah Islamiyah. Ya, baju kita mungkin beda-beda karena ukurannya beda-beda ya. Saya juga beda, baju saya dipakai oleh panjenengan nggak pas. Rizkinya orang beda-beda. Ya seperti baju ini beda-beda. Bahkan baju organisasinya bisa beda-beda. Apalagi sekarang ini era keterbukaan, organisasi banyak sekali. Penting bagi kita adalah untuk apa? Menggalang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu bagaimana? Persaudaraan yang dilandasi iman. Bukan karena kepentingan, bukan karena materi, bukan karena jabatan, bukan karena yang lain duniawi, tapi karena iman. Paseduluran krono iman, yaitulah ukhuwah Islamiyah. Maka kita harus senang bersilaturahim, kemudian islah, perbaikan, guyub, rukun, akur, purpuran, apik-apikan aten dan seterusnya. Berdamai dengan kakak, beradik, saudara dan sebagainya yang pada bertiga wis mangsane rampung siki. Bubaran sehingga ya gue pada guyub, rukun, ukhuwah Islamiyah. Dengan saudara apalagi juga dengan yang lain, dengan sesama muslim. Nah, ini dilanjutkan dengan yang ketujuh, mari kita bersama menggerakkan solidaritas. Apalagi di tengah kondisi yang demikian ini banyak sekali orang-orang kita yang mengalami kesusahan. Ya, kemarin ini ada informasi pondok pesantren positif corona. Sekarang udah mulai habis Pak ini Pak. Insya Allah nanti seminggu lagi 0 ya. Bisa hijau lagi Majenang, bisa ini, tapi tetap jaga jarak. Sekarang pondok-pondok pesantren juga kemarin pertemuan sudah mulai diperbolehkan untuk masuk. Karena menurut informasi pondok pesantren itu paling mudah diatasi karena anaknya di situ. Tapi kalau klaster yang lain itu bisa nyebar gitu. Pesantren kan tinggal dilokalisir saja di situ. Nah, ini peluang bagi kita untuk membangun solidaritas dengan sesamanya. Ini sangat besar, baik secara individu maupun kolektif dan lain sebagainya. Kita kemarin membangun ada dapur umum, mensuplai lauk pauk kebutuhan para santri. Ya, santri di satu sisi kena musibah, di sisi lain dia dapat anugerah. Tidak keluar kemana-mana, makannya 3 kali sekarang yang biasanya cuma 2 kali. Enak-enak maning, bergizi maning. Nah, ditambah dengan yang lain, ada suplemen buah dan lain sebagainya. Nah, ini ada hikmahnya.
Karena apa? Munculnya solidaritas, semangat gerakan Al-Mangun, penyantunan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Kemudian yang berikutnya dari sekalian, mari kita yang tidak kalah pentingnya ini adalah kita senantiasa menguatkan kemuliaan akhlak kita masing-masing. Yang bisa memperbaiki akhlak kita ya kita ini masing-masing. Nggak bisa orang lain kan sifatnya ngandani kadang-kadang malah mental. Apalagi kalau itu yang bisa merubah diri kita. Kita celupkan sibgh Allah kepada kita, kita rubah kebiasaan kita. Kalau tidak ada upaya merubah bagi kita ya sampai mati, sampai tua kita nggak bisa berubah. Yang bisa merubah hanya diri kita. Maka kita berusaha untuk merubah diri kita masing-masing. Sekiranya ada hal-hal yang kurang baik kita tinggalkan, yang sudah baik kita teruskan. Dan yang terakhir, saudara sekalian, ini sebagai bekal bagi kita untuk memperoleh kemuliaan di hadapan Allah adalah menata hati kita masing-masing. Hatinya ditata kita. Sekarang semakin dewasa, apalagi semakin tua semakin dewasa pemikiran kita, semakin matang intelektualnya, semakin bijak, semakin punya hikmah, punya kebijakan yang sebagaimana dalam kisah Al-Quran ada Nabi Zakaria, ada juga Luqman Al-Hakim yang luar biasa. Dia penuh dengan hikmah mendidik anak-anaknya. Maka hati kita mari kita tata supaya kita ini memandang dunia ini dengan celing, jreng begitu, sehingga begitu indah dan merasakan sensasi keindahan surga di alam dunia ini. Demikian saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.